Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam soal prediksi SIMA UI 2025. Kali ini materinya adalah tentang peluang. Perhatikan soalnya, terdapat 10 orang pelamar pada suatu perusahaan dan 6 diantaranya adalah wanita. Oke, jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 orang karyawan baru, peluang paling banyak 2 wanita yang akan diterima adalah. Oke, jadi totalnya itu ada 10 orang. Kita tulis dulu. Total ada 10 orang pelamar. Ternyata dari 10 orang ini, itu ada 6 wanita, berarti juga ada 4 pria ya. Kalau 6 wanita tentu 4-nya adalah pria. Oke, yang dibutuhkan adalah hanya 4 orang karyawan. Ini kata kuncinya ya. 4 orang karyawan yang dibutuhkan. Yang diminta atau yang ditanyakan adalah peluang paling banyak 2 wanita yang akan diterima. Oke, jadi yang diterima itu paling banyak 2 wanita. Berarti ini bisa aja 2 wanita, bisa aja 1 wanita, atau bisa aja tidak ada wanitanya sama sekali. Kenapa? Karena paling banyak atau maksimal itu harus 2 wanita. Jadi bisa 2 wanita, bisa 1 wanita, dan bisa 0 wanita. Berarti kemungkinannya itu ada 3 kasus di sini ya, kemungkinannya. Kasus yang pertama kita tulis, itu berarti ada 2 wanita ya. Karena 2 wanita berarti prianya ada berapa? Ada 2. Kenapa 2? Karena maksimal karyawan yang diambil itu ada 4. Jadi kalau wanitanya 2, tentu prianya juga 2. Nah, lalu kasus yang kedua, itu wanitanya ada sebanyak 1. Berarti ada 1 W, tentu prianya ada berapa? Ada 3. 3 pria. Lalu kasus yang ketiga itu pada saat tidak ada wanita sama sekali atau 0 W. Otomatis semuanya adalah pria, yaitu 4 P. Nah, seperti ini ya. Harus kita hitung nih masing-masing kasus kemungkinannya itu ada berapa. Nah, kita hitung dari kasus yang pertama. Di atas sini ya, kita hitung kasus yang pertama. Oke, itu ada 2 wanita dan 2 pria. Berarti kita menggunakan apa nih? 2 wanita dari total 6 wanita yang melamar. Berarti kita gunakan kombinasi. Kombinasi 6C2. Dikali dengan 2 pria. 2 pria itu tadi dari total ada berapa pria? Ada 4 pria. Berarti 4C2. Nah, ini kita hitung nih. 6 kombinasi 2 dikali 4 kombinasi 2. Sama dengan 6 kombinasi 2 itu sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial 2 faktorial. Dikali 4 kombinasi 2 yaitu 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, hasilnya berapa ya? Ini berarti 6 dikali 5 dibagi 2 ya. Ini 4 dikali 3 dibagi 2. Gitu kan ya? Ya, saya kira sudah paham mengenai faktorial. Oke, bisa kalian pahami sendiri ya, kalau misalkan belum paham nantinya. Ini 15, yang ini itu 6. Jadi hasilnya adalah 90. Oke, kasus pertama itu hasilnya adalah 90 kemungkinan banyaknya. Sekarang kita coba cek untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu ada 1 wanita. Oke, jadi 1 wanita yang terpilih atau yang dibutuhkan. Berarti dari total 6 wanita. Berarti rumusnya 6C1. Kemudian dikali dengan 3 pria. Dari total prianya ada sebanyak 4. Berarti 4C3. Nah, seperti ini. Ini kita hitung nih. Berarti sama dengan 6 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 1 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 1 faktorial 3 faktorial. Berapa nih hasilnya? Yaitu yang ini 6 dikali dengan 4 ya. Hasilnya adalah 24. Jadi kasus yang kedua itu hasilnya 24. Yang pertama tadi itu 90. Sekarang kita hitung kasus yang ketiga.
Kasus yang ketiga itu mengatakan tidak ada wanita sama sekali atau 0 wanita. Berarti rumusnya adalah 4C0 ya. Karena total wanitanya itu kan ada 6. 6C0 berarti. 6 kombinasi 0. Karena total wanitanya ada 6 tapi nggak ada yang dipilih. Berarti 6C0. Dikali dengan kombinasi prianya yaitu berapa di sini prianya? Ada 4 pria. Dari total prianya itu ada 4 pria. Artinya semua pria yang ada itu dipilih. Berarti 4 kombinasi 4. Ini sama aja dengan 6 faktorial dibagi 6 faktorial, 0 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 0 faktorial, 4 faktorial. Hasilnya berapa nih? Jelas 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi kasus 3 hasilnya adalah 1. Total kasusnya berarti, ya kita perhatikan, berarti total kasusnya ya itu sama dengan kasus 1 90 ditambah kasus 2 24 ditambah kasus 3 yaitu 1 total adalah 115 ya. Ini berarti banyaknya kemungkinan paling banyak 2 wanita yang akan diterima. Tetapi kemungkinan ruang sampelnya berapa? Kita kan belum tahu ya, banyaknya kemungkinan ruang sampelnya. Nah, ini kita harus hitung nih. Dengan cara apa? Dengan cara kombinasi, yaitu total pelamar. Berapa totalnya? 10 kombinasi dengan banyaknya orang yang dibutuhkan, yaitu ada 4. Nah, ini adalah banyaknya ruang sampelnya ya. Kalau yang tadi, total kasusnya ini adalah banyaknya NA. Nah, itu adalah kemungkinan atau kejadian paling banyak 2 wanita yang akan diterima. Nah, yang sekarang kita hitung adalah NS banyaknya total kemungkinan yang terjadi. Berarti dari total pelamar ada 10 orang, kombinasi 4 orang yang akan diterima. Ini kita hitung nih, 10 kombinasi 4. Kita hitung berarti 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan, ini berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4, 3, 2, 1 ya. Ini coret. Kemudian 8 kita coret dengan 4 kali 2. Lalu 9 dibagi 3 itu 3. Berarti tinggal 10 dikali 3, 30 dikali 7, 210. 210. Nah, sudah kita dapatkan nih, ternyata banyaknya ruang sampel itu ada 210. Jadi, peluang dari A atau peluang dari banyaknya 2 wanita yang akan diterima, ya, paling banyak 2 wanita yang akan diterima, itu adalah NA 115 dibagi dengan NS-nya, yaitu 210. Ada nggak jawabannya? Oke, ternyata ini bisa kita sederhanakan. Coba kita sederhanakan, berarti kedua bagian kita bagi dengan 5. 115 dibagi dengan 5 itu jadinya berapa? 23 ya. 23. Yang bagian bawah 210 kita bagi dengan 5 jadinya adalah 42. Jadi hasilnya adalah 23 dibagi dengan 42. Jawabannya adalah yang E. Gitu ya jawabannya. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.